Selamat datang, salam pembelajar. Kali ini kita akan belajar sharing, membuat sebuah tampilan atau dashboard terkait dengan ERA atau Environment Health Risk Assessment yang ada di Kota Blitar. Jadi Kota Blitar ini salah satu kota di Jawa Timur, hanya ada 3 kecamatan dengan 21 kelurahan. Total penduduknya kurang lebih di tahun 2022 hampir mencapai 191.000. Nah, kita akan belajar membuat dashboardnya. Nah, kita sudah membuat dashboardnya terlebih dahulu gitu kan, sehingga kita bisa sharingkan bagaimana untuk melihat insight dari data yang sudah kita miliki. Jadi yang paling awal memang kita perlu membuat data yang sudah tercleaning dulu, bisa dilakukan di Excel, karena data yang kita capai atau yang kita gunakan kali ini menggunakan Google Toolbox, sebuah aplikasi open source yang kita gunakan untuk mencari data atau melakukan survei dengan responden kurang lebih 420. Nah, ini kalau kita klik data view-nya, di sini ada kecamatan, nama kelurahan, responden dan lain sebagainya. Ini sudah kita cleaning karena kadang ada data yang pertanyaan-pertanyaan belum terisi atau terjadi kekurangan pengisian dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita samakan perspektifnya dulu, kita cleaning datanya dulu. Nah, setelah data kita cleaning, baru kita di report view. Jadi kita pilih beberapa dari nama-nama per kelurahan, pendidikan, latar pendidikan, kemudian dekat sungai atau tidak, ini salah satu opsional tambahan pertanyaan. Kemudian hubungan dengan kepala responden, karena responden kita adalah perempuan. Jadi kalau ini, ketika ini kita lihat, ini mestinya diganti warnanya. Jadi kita tinggal klik saja di pilihannya, kemudian kita lihat di visualization, kita klik bagian informatif visual, kemudian kita klik kolom. Nah, kolom kita ganti saja colornya, biasanya mungkin merah ya kalau tidak setuju. Nah, ini langsung dia berubah. Secara otomatis semua data akan berubah kalau kita klik, kita di bendo, kemudian bendo, maka berapa yang tidak dekat dengan sungai, ada 34 responden. Kalau kita dekatkan kursor, maka juga data akan bisa melihat keterangannya, pendidikannya SMA tertinggi, kemudian SMP maupun SD. Sebagai istri ada 39, kemudian rumah tangga ada 1 orang. Kita membuat beberapa dashboard tergantung dengan IRS yang kita mau tunjukkan. Pada IRS sampah kita juga sudah melakukan cleaning data dan memvisualisasikan. Kita klik sheet-nya, ini apakah sudah melakukan penggunaan data? Oh, ternyata tidak. Memang strategi di Kota Blitar pemilahan sampah itu dilakukan di tingkat TPS, karena di sana sudah ada tenaga-tenaga profesional. Jadi mereka punya karyawan, punya kendaraan operasional yang digunakan untuk mengangkut sampah. Jadi pemilahannya dilakukan di tingkat TPS, tidak di tingkat rumah tangga. Sedangkan ini pertanyaannya ditujukan pada tingkat rumah tangga. Nah, ini seberapa sering? Nah, ini beberapa kali dalam seminggu, sekali dalam seminggu tidak tahu, beberapa responden tidak tahu. Kemudian maka dilakukan oleh pengangkut yang berbayar ya, kemudian ada yang tidak, barangkali ada subsidi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ada pertanyaan kosong, sebetulnya tidak kosong, tetapi karena ada beberapa pertanyaan dia mungkin kalau kita klik ini memungut sampahnya, kemudian ada juga memungut sampah dari desa atau kelurahan. Kemudian ada beberapa yang memang ada terfilter, dan itu kalau kita klik dia akan berubah datanya, jadi menyesuaikan dengan kondisi realnya. Kemudian ALD nya, ini jenis jamban yang responden punya, apakah ini kloset berangsa dengan tangki septik dengan fabrikasi. Nah, sekali lagi ini berdasarkan keterangan dari responden, karena memang tidak bisa dilihat ya kapan Jakarta di kosongkan ini lebih dari 10 tahun, 5 sampai 10 tahun yang lalu
hulu. Itu dimana pembuangannya paling banyak di sumur resapan. Ada lubang penyedotan atau mulanya ada, ini ternyata tidak ada yang paling besar. Kemudian ada di sini, memang ada beberapa pertanyaan yang terlihat seperti kontras, tapi tetap kita tampung, kita gunakan. Karena apa? Karena ini berdasarkan statement dari si responden. Tentu di laporan ada justifikasi yang perlu dilakukan untuk direkomendasikan menjadi sebuah program. Kemudian ada lubang ventilasi, kemudian kita juga kemana tak lumpur tinja itu disedot dan dibuang, ternyata banyak yang tidak tahu dibuang kemana. Kemudian kalau terjadwal mau berlangganan, ternyata banyak yang tidak mau, alasannya masih belum perlu, belum mampet dan sebagainya, karena paradigmanya kan menunggu sampai mampet dulu. Kebanyakan masyarakat seperti itu. Kemudian juga untuk air minum, ada kita breakdown penggunaan air minum perharinya kurang lebih per orang kurang dari 4 galon. Kedalaman air sumurnya 379, responden menyatakan 3-6 meter, itu cukup dalam juga. Nah, ini belum jadi catatan. Di warna merah ini jaraknya sumur itu dengan tangki septic itu kurang dari 10 meter. Walaupun statement di yang lain itu airnya bersih, kemudian tidak bau, tidak berasa, secara fisiologi, tapi kalau dilakukan tes secara kimiawi masih belum dilakukan. Ini tadi penyimpanan air juga dilakukan dengan wadah plastik, kemudian juga ada wadah keramik dan sebagainya. Untuk yang JTPS juga sudah, ini adalah tempat-tempat yang paling banyak, ternyata memang paling banyak dilakukan cuci tangan pakai sabunnya ada di tempat cuci piring. Kenapa? Karena respondennya memang perempuan. Kemudian kegiatan cuci tangannya paling banyak dilakukan kapan? Ini ada setelah memegang binatang, ada kemudian sebelum makan paling tinggi, sebelum menyusui anak, kemudian setelah BAB, setelah menjaboki bayi, atau sebelum ke toilet. Sehingga indeks resiko sanitasinya kalau kita pilih ada 4 kategori: kurang resiko, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini kita pilih nilai totalnya ini. Nah, kalau kita ingin ini sudah kita filter per kelurahan. Kalau kita ingin lihat berapa nilainya, itu kita juga klik saja, kita lihat di visualisasi, kita lihat format data label, kita tinggal klik aja, maka akan keluar semua data. Kita tinggal klik data labelnya, kita klik data labelnya, kita klik data labelnya supaya akan kelihatan. Jadi ini secara umum memang ada risiko sangat tinggi di 2 kelurahan. Kelurahan mana? Kalau kita klik di kelurahannya juga bisa kelihatan di kelurahan mana yang paling cukup tinggi. Risiko sangat tingginya ada di 2 kelurahan. Kita lihat memang kita perlu explore di kelurahan mana yang sangat tinggi, dan penyumbang tertingginya memang ada di lumpur tinja gitu, kemudian di PABS nya, kemudian persampahan. Kenapa persampahan tinggi? Karena salah satu indikatornya adalah apakah dilakukan pemilahan, sedangkan pemilahan dilakukan di TPS, sehingga di laporan kita memang kita perlu cantumkan bahwa pemilahan itu di TPS, sehingga tidak, sebetulnya kalau ada opsional pertanyaan yang lain bahwa tidak harus pengolahan atau pemilahan sampah di rumah tangga misalkan, maka pasti nilai persampahannya IRS-nya tidak akan sangat tinggi. Nah, ini kan sangat tinggi sekali, ada di 18 kelurahan. Kalau kita lihat ini hampir semuanya merah untuk persampahannya. Jadi ini kita lihat di desa Pelampok ini nilai IRS-nya merah. Kalau atau di kelurahan Pelampok, kalau kelurahan yang lain relatif tidak merah.
kita lihat hampir di semua kelurahan kalau kita lihat persampahannya merah. Nah ini yang dua kelurahan yaitu Tanggung dan Kelampok tadi. Kalau kita lihat di Dreamapnya, nilai setiap IRS dengan kelurahannya, misalkan ini di Pelosok Kelep nilainya 28, kemudian di Bendo 35, kemudian rupanya Dudul 35 juga. Nah ini semua kita diskusikan. Nah ini bisa tidak dilakukan linkage dengan IRS karena ini satu data. Nah, kalau kita lihat sumber datanya kan di sini, datanya di sini, kemudian sama ini kalau kita klik juga sumber datanya ada di sini. Bisa kita kalau mau melakukan linkage, kita tinggal klik visualisasi, kita masukkan atau kita klik filter atau slicer kita klik di mana saja, kita klik slicernya, yang kita ambil adalah kelurahan. Wah ini tapi mengganggu dan tempat kita terlalu sempit, kita tinggal klik aja IRS, kita klik di sini, kita tinggal mencari posisi untuk synchronize slicer ada di sini. Nah, ini bisa kita klik Dreamapnya, ini bisa kita gantikan di sini. Kita supaya sifatnya mutual, bisa berganti-ganti atau tidak pun juga tidak ada masalah. Khususnya ini kita hilangkan karena ini untuk melihat atau terlihat. Nah, kita klik, nah, maka akan hilang. Ini hilang. Nah, supaya nanti ini tidak hilang secara otomatis, karena tadi kan ada data kita ya yang perlu kita lihat dulu, kita perlu lakukan, kita klik lagi slicernya biar terlihat, kita tempatkan slicernya ini supaya tidak menutupi kan. Nah, tuh kenapa ini tadi bilang, karena kita kliknya itu di posisi data. Nah ini ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Yang belum ada adalah sumber air, persampahan, PLPS, pengenangan air, ada satu. Kita tinggal klik saja klik kanan, copy, lupa dimudahkan, copy visualisasi, kita geser saja. Maka yang belum adalah untuk yang seperti ini, yang membuat apa ALD luar domestika, kalau kita hilangkan saja pembuangan air lambanya, masukkan ke sini, ada nilainya sudah. Tapi ini jangan sumber air, tapi ini harus pembuangan limbahnya di value. Nah, supaya muncul ini tinggal kita ganti, kita klik, kita pilih general, kita title-nya kita ganti. Nah, tadi itu sumber air, kita akan ganti untuk air limbah domestik, atau bahasanya sebetulnya pembuangan air kotor atau limbah tinja, pembuangan air kotor atau limbah tinja manusia. Nah, supaya posisinya kalau ini kita turunkan, nah ini posisinya harus sama lain. Nah ini udah, kita lihat lagi slicernya, udah otomatis kita hilangkan supaya tidak. Kalau kita klik window, maka harus dari Dreamapnya ini berubah semua nilainya, ada nilainya sendiri. Kalau mau semuanya langsung tidak bisa. Nah ini langsung kelihatan muncul semuanya. Jadi sangat mudah penggunaan, dan yang perlu diperkuat adalah
storytelling dan konteks dari ini, sehingga kita bisa memaparkan hasil studi yang sudah kita lakukan. Ada lagi, ada catatan, pemilihan sampah di Kota Blitar itu dilakukan di BPS dan itu sudah dilakukan secara profesional. Ada kurang lebih 100 pengusaha yang sudah mengelola itu dengan karyawan 3-5 orang dengan kendaraan operasional yang lebih dari 2 per pengusaha, sehingga memang sangat besar pengelolaan sampah dan itu bisa mendatangkan income di tingkat TPS. Demikian yang bisa kita sharingkan, belajar terkait dengan indeks resiko sanitasi di Kota Blitar yang secara umum sangat bagus. Hanya di beberapa poin yang perlu diperkuat, yaitu terkait dengan aspek persampahan maupun PABS, karena PABS terkait dengan perubahan perilaku dan kebutuhan waktu. Terima kasih, sampai jumpa, salam.